Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan membahas sebuah series yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu. Series ini berjudul Sweet Tooth. Setelah 2 tahun penantian, akhirnya season yang kedua pun dirilis. Untuk kalian yang merupakan penonton setia dari One Day Film, pasti sudah tahu bagaimana keseruan di season pertamanya. Dan untuk kalian yang belum menontonnya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton season pertamanya terlebih dahulu. Sebab season yang kedua ini merupakan lanjutan dari season yang pertama. Untuk link season pertamanya akan saya taruh di deskripsi video dan juga di kolom komentar. Sebelum masuk ke pembahasan, sedikit saya ingatkan mengenai hal-hal yang menjadi tanda tanya di season yang pertama. Sebab di season yang kedua ini, semua tanda tanya itu akan terjawab. Mungkin jika kita ingat, pada season yang pertama, Gus melakukan petualangan ke luar kota demi mencari ibunya. Sayangnya, setelah tiba di rumah ibunya, dia mendapatkan kabar buruk jika ibunya telah pergi ke suatu tempat. Gus pun mengira jika ibunya telah tiada. Namun, ketika Gus tengah frustasi dan ketangkap oleh pasukan The Last Man, Bir atau sahabat dari Gus tak sengaja menemukan walkie-talkie dan berbicara dengan ibu dari Gus yang berada di kutub es. Di season yang kedua ini, akan terjawab sudah alasan ibu dari Gus berada di kutub es. Kira-kira, apakah yang sedang dilakukan oleh ibu dari Gus? Mari langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal season kedua ini, diperlihatkan ibu dari Gus atau Birdie yang berada di kutub es yang tepatnya di negara Alaska. Birdie pun seperti sedang mencari sesuatu dengan menggunakan peta kuno. Setelah 9 tahun petualangannya di kutub es, kini Birdie pun menemukan apa yang dia cari. Ternyata, tujuan Birdie adalah mencari kapal legenda yang berusia 1000 tahun. Kapal itu berada di bawah tanah yang diselimuti oleh es. Saat Birdie memasuki kapal tersebut, dia pun menemukan sebuah buku milik Dr. James yang di dalamnya terdapat perjalanannya dalam menemukan rahasia dunia yang tak ada dalam sejarah. Kira-kira, rahasia dunia apakah yang ada di dalam buku tersebut? Jawabannya akan terjawab sesuai jalannya cerita. Ketika Birdie akan membaca buku tersebut, tali yang mengikatnya pun tiba-tiba tertarik dengan sendirinya. Birdie pun seketika merasa bingung. Setelah sudah berada di atas permukaan es, betapa terkejutnya Birdie setelah melihat langkah kaki yang entah dari makhluk apa. Dan series pun baru dimulai. Kemudian kita akan beralih ke Gus yang dikurung di sebuah ruangan dengan beberapa manusia hybrid atau hibrida. Gus pun merasa terkejut setelah melihat mereka semua yang sama sepertinya. Jika masih ingat, mengapa Gus berada di ruangan tersebut? Karena dia yang ditangkap oleh pasukan The Last Man di season yang pertama. Sementara itu, mengapa banyak manusia hibrida juga di ruangan itu? Karena pasukan The Last Man yang juga berhasil menangkap para hibrida ketika mereka akan melarikan diri bersama Amy. Gus kemudian berkenalan dengan Wendy yang juga dapat berbicara sepertinya. Wendy pun menjelaskan jika teman-temannya ini sebagian besar tak bisa berbicara sepertinya. Wendy pun harus menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara dengan teman-temannya. Gus pun merasa takjub sebab dia baru mengetahui jika ada bahasa isyarat di dunia ini. Wendy pun mengatakan jika ibunya lah yang mengajarinya. Ketika Gus bertanya tentang siapa ibu yang dimaksudnya, Wendy pun menjawab jika Emilia yang merupakan ibunya dan juga ibu dari teman-temannya. Mereka semua dibesarkan oleh Amy saat masih bayi. Setelah itu, Wendy pun memperkenalkan Gus kepada teman-temannya yang sudah seperti keluarganya sendiri. Ketika semua hibrida telah mengenalkan namanya, salah seorang hibrida pun mengatakan jika Wendy melupakan satu orang yang bernama Roy yang merupakan hibrida bunglon. Gus pun bertanya tentang di mana Roy berada.
dengan raut wajah sedih, Wendy pun menjawab jika Roy telah dibawa oleh pasukan The Last Man beberapa hari yang lalu. Di ruangan yang lainnya, diperlihatkan Dr. Singh yang memberikan obat kepada Rani karena dia telah terinfeksi oleh virus yang mewabah saat ini. Jika masih ingat di akhir season yang pertama, Dr. Singh dibawa oleh pasukan The Last Man karena Dr. Singh yang mengetahui cara tentang pembuatan obat. Namun, obat ini hanya bisa bertahan beberapa minggu. Dr. Singh pun dipanggil oleh Jenderal Abbott yang merupakan pemimpin dari pasukan The Last Man. Jenderal Abbott mengatakan jika dia akan pergi ke luar kota untuk membahas masalah bisnis. Jenderal Abbott pun menyuruh Dr. Singh agar membuat obat yang bersifat permanen. Dr. Singh pun menjawab jika dia akan mengusahakannya. You have 3 days. I got great plans for us. Untuk sementara waktu, Jenderal Abbott memberikan kepemimpinannya kepada adik kandungnya atau Johnny. Johnny akan memimpin pasukan The Last Man hingga Jenderal Abbott telah kembali pulang. Beralih ke Gus, para hibrida pun memikirkan sebuah rencana untuk meminta bantuan kepada ibunya. Wendy berencana menghubungi ibunya melalui saluran radio. Namun, sebelum itu mereka harus mencari cara agar bisa membuka pintu keluar. Bobby pun menawarkan dirinya untuk mengambil kunci dari pintu ruangan. Bobby merupakan hibrida dari tikus tanah. Jelas sangat mudah baginya untuk keluar dari bawah tanah. Bobby, you did it! Setelah berhasil mengambil kunci dari pintu ruangan, mereka semua pun saling bekerja sama untuk membuka pintu yang sedang terkunci. Setelah berhasil, Gus bersama Wendy pun akan bergegas untuk mencari saluran radio. Wendy menyuruh teman-temannya agar tetap berada di dalam ruangan. Hal ini untuk meminimalisir agar mereka tidak ketahuan. Sebelum Wendy pergi, teman-teman hibridanya pun berpesan agar Wendy juga mencari Roy, sebab Roy merupakan bagian dari keluarga. Setelah lama mencari, akhirnya Gus bersama Wendy pun berhasil menemukan saluran radio yang dicarinya. Wendy pun langsung bergegas mengatakan di mikrofon radio jika dia bersama teman-temannya sedang dikurung di ruangan bawah. Dari suatu arah, betapa terkejutnya Wendy setelah melihat Roy yang telah tewas karena dijadikan bahan pembuatan obat. Seperti yang kita tahu, bahwa bahan pembuatan obat dari virus yang mewabah ini adalah sumsum dari hibrida. Wendy bersama Gus pun akhirnya ketahuan oleh Johnny yang sedang berjaga. Johnny pun langsung mencari tahu tentang bagaimana cara Gus bersama Wendy bisa keluar. Setelah mendapatkan jawaban jika Bobbylah yang menjadi kunci dalam pelarian, Johnny pun langsung memberikan pelacak kepada Bobby. Dengan begitu, Bobby akan terdeteksi jika dia berniat melarikan diri lagi. Setelah Johnny dan pasukan The Last Man telah pergi, para hibrida pun bertanya bagaimana hasilnya. Wendy pun menjawab jika dia berhasil berbicara di saluran radio. Mereka semua pun seketika merasa senang. Seorang hibrida gajah pun langsung bertanya tentang bagaimana dengan Roy. Seketika, Wendy pun langsung bersedih. Gus langsung mengatakan jika Roy berhasil kabur. Mendengar jawaban dari Gus, para hibrida pun merasa sangat senang. Di suatu tempat, diperlihatkan Jenderal Abbott yang menemui seseorang untuk membicarakan perjanjian bisnis. Ternyata, di dunia saat ini, terdapat 3 pasukan besar selain The Last Man. Dari 3 pasukan besar yang diundang oleh Jenderal Abbott, hanya 1 pasukanlah yang datang. Pasukan itu adalah penunggang kuda. Perjanjian yang ditawarkan oleh Jenderal Abbott adalah kerjasama antara pasukan The Last Man dengan 3 pasukan besar yang lainnya. Dengan kata lain, Jenderal Abbott ingin menggabungkan 3 pasukan besar di dunia ini menjadi The Last Man. Pasukan penunggang kuda itu pun langsung menolak tawaran dari Jenderal Abbott. Pemimpin dari pasukan penunggang kuda itu pun mengatakan jika dia bisa hidup mandiri tanpa bantuan dari Jenderal Abbott. Kembali ke Gus, Wendy pun bertanya mengapa Gus berbicara bohong. Gus tak seharusnya mengatakan hal bohong tentang Roy. Gus pun terpaksa berkata bohong karena dia tak ingin mereka semua bersedih. Dari pintu masuk, datanglah pasukan The Last Man yang langsung membawa Gus ke ruang lab. Gus pun dipertemukan dengan Dr. Singh yang ingin merencanakan sesuatu.
Dr. Singh kemudian bertanya tentang umur dari Gus. Gus pun menjawab jika umurnya yaitu 10 tahun. Dr. Singh pun seketika merasa terkejut, sebab di 10 tahun terakhir ini merupakan awal dari munculnya virus mematikan. Dr. Singh ingin mencari tahu tentang hubungan dari virus mematikan ini dengan para hibrida. Dr. Singh kemudian menyuruh Gus untuk mengingat orang tuanya apakah dia merupakan seorang ilmuwan. Gus pun menjawab jika dia tak ingat apa-apa. Namun, dia pernah mengingat sesuatu yang ada di masa kecilnya dengan serbuk dari bunga ungu. Dr. Singh pun langsung memerintahkan pasukan The Last Man untuk mencari bunga ungu tersebut. Sebelum Gus dikembalikan, Dr. Singh berbisik kepada Gus jika mereka berdua harus bekerja sama. Dr. Singh mengatakan jika dia tak berniat menyakitinya. Dirinya juga merupakan tahanan sama seperti Gus. Jika Gus mau bekerja sama, Dr. Singh berjanji akan melindungi Gus bersama para hibrida. Beralih ke Bir, diperlihatkan Bir yang berbicara dengan Birdie yang berada di Alaska. Jika masih ingat di season yang pertama, hanya terdapat bagian saat Bir mencoba menelpon Birdie. Birdie pun kemudian bertanya tentang siapa yang sedang menelponnya dan bagaimana dia bisa tahu tentang dirinya. Bir pun menjawab jika dia merupakan sahabat dari Gus. Dirinya bersama Gus berniat mencari Birdie hingga sampailah dirinya di tempat ini. Mendengar nama dari Gus, Birdie pun seketika merasa senang. Saat Bir bertanya tentang di mana Birdie berada, Birdie pun menjawab jika dia berada di tempat rahasia. Dirinya tak bisa mengatakan tempatnya karena seseorang pasti sedang melacak telepon mereka. Birdie pun kemudian berpesan kepada Bir agar mencari rekaman suara yang dia simpan di atas loteng. Birdie menyuruh Bir agar memberikan rekaman suara itu kepada Gus. Sebelum menutup telepon, Birdie pun menyuruh Bir agar segera pergi setelah menemukan rekaman suara tersebut. Benar saja, dari pintu masuk, datanglah pasukan The Last Man yang ingin menerobos masuk. Judy pun langsung mengorbankan nyawanya agar Bir bisa kabur. Judy mengatakan jika ini adalah rumahnya. Dengan kata lain, dirinya akan melawan seseorang yang ingin memaksa masuk ke rumahnya. Should've knocked. Cerita kemudian dibuat flashback ke masa lalu dari Big Man saat baru pertama kali bergabung dengan pasukan The Last Man. Alasan Big Man bergabung dengan pasukan The Last Man karena dia yang ingin mencari istrinya. Pasukan The Last Man berjanji akan membantu Big Man dalam mencari istrinya. With The Last Man, di masa sekarang, Big Man pun berterima kasih kepada Amy karena telah menolongnya. Amy kemudian mengatakan jika dia memiliki rencana untuk menyelamatkan para hibrida. Amy telah lama tinggal di kebun binatang. Dirinya telah mengetahui berbagai jalan pintas di kebun binatang. Dari siaran radio, Amy mendengar suara dari Wendy yang sedang meminta tolong. Dengan bergegas, Amy pun langsung mengajak Big Man untuk memulai rencananya. I have to get in there. Pada rencana awal, Amy mencoba menyamar menjadi pasukan The Last Man dengan membawa persediaan makanan. Saat melewati pos pemeriksaan, Amy sempat merasa gugup. Akan tetapi, dirinya pun berhasil melewatinya. Ketika Amy akan menuju ke ruang monitor, dia pun dihadang oleh salah satu pasukan The Last Man yang curiga kepadanya. Dari arah belakang, muncullah Big Man yang mengatakan jika Amy adalah temannya. Big Man juga menunjukkan tato penandanya agar pasukan The Last Man mempercayainya. Saat akan pergi, seorang pasukan The Last Man sebelumnya, dia pun langsung mengejar Big Man dan mengatakan jika dia telah menembak seorang pengkhianat yang melindungi hibrida. Seketika, Amy dan Big Man pun akhirnya ketahuan oleh pasukan The Last Man. Dengan bergegas, Amy langsung mengajak Big Man untuk pergi melewati jalan rahasia.
Sebelum pergi, Big Man menaruh Doc atau boneka milik Gus ke dalam karung makanan. Beralih ke Gus, ketika penjaga dari pasukan The Last Man memberikannya makanan, Gus pun merasa terkejut setelah melihat bonekanya. Gus kemudian mengatakan jika mereka semua akan segera diselamatkan. Di suatu tempat, ketika Bir mencoba mencari Big Man, dia pun malah menemukan jaket dari Big Man yang dipenuhi oleh banyak darah. Bir pun memiliki firasat jika Gus bersama Big Man telah ditangkap oleh pasukan The Last Man. Di ruangan para hibrida dikurung, datanglah Johnny yang menciduk para hibrida saat akan menyusun rencana lagi. Johnny pun meminta agar para hibrida tak melakukan hal bodoh, sebab dirinya juga tak ingin menyakiti mereka semua. Dengan kata lain, Johnny sebenarnya memiliki hati yang baik tak seperti General Abbott. Setelah itu, Johnny pun membawa Gus atas perintah dari Dr. Singh. Gus dimasukkan ke ruangan yang penuh dengan bunga biru. Dr. Singh dari luar kaca pun mengatakan jika Gus harus mengingat semuanya. Seketika, Gus pun langsung tak sadarkan diri. Gus kemudian berhalusinasi dengan melihat berbagai tempat yang ada di ingatannya. Gus pun mengatakan semua hal yang dilihatnya di ingatannya. Namun, Dr. Singh menyuruh Gus agar melihat lebih jauh ke masa kecilnya. Seketika, Gus pun melihat sebuah penelitian sains bernama Forsyth yang sedang mengerjakan proyek bernama Proyek Matahari Malam. Saat tersadar, Dr. Singh pun berterima kasih kepada Gus karena telah membantunya. Dr. Singh ingin mencari tahu tentang latar belakang dari virus saat ini, sebab jika dia sudah mengetahui semuanya, maka pembuatan obat yang permanen pun akan bisa dibuat. Beralih ke Bir, saat dia sedang berjalan sendirian, datanglah beberapa penyintas yang mengendarai kereta kuda. Bir pun berniat untuk menumpang di dalamnya. Sialnya, dia pun malah ketahuan oleh seorang pria bernama Jordan. Menyadari jika Bir bukanlah orang jahat, Jordan pun mengizinkan Bir jika dia ingin ikut bersamanya. Dari suatu tempat, ketika Amy bersama Big Man sedang menyusun rencana yang kedua, datanglah drone pengawas dari pasukan The Last Man. Dengan bergegas, Amy pun langsung berusaha kabur dari sana. Pasukan The Last Man yang menemukan keberadaan dari Amy bersama Big Man melalui drone, mereka semua pun langsung mengejarnya. Big Man kemudian berusaha untuk menghancurkan drone menggunakan ketapel. Beruntungnya, mereka berdua pun berhasil pergi dari area perkotaan. Amy pun merasa bersedih sebab usahanya menyelamatkan para hibrida mengalami kegagalan. Big Man mencoba menenangkan Amy jika mereka berdua akan kembali lagi untuk menyelamatkan para hibrida. Kini, yang mereka butuhkan adalah bantuan dari orang lain. Big Man pun langsung teringat suatu tempat di mana teman-teman lamanya berada. Big Man kemudian mengajak Amy untuk menemui teman lamanya. Big Man berharap barangkali teman lamanya bisa membantunya. Beralih ke Gus, Gus menceritakan kepada teman hibridanya tentang suatu tempat saat dia dibesarkan. Tempat itu bernama Yellowstone. Gus menjelaskan jika di Yellowstone terdapat banyak makanan dan juga tumbuhan. Gus berencana membawa teman-temannya untuk pergi ke Yellowstone saat mereka bebas nantinya. Gus juga menceritakan tentang sebuah pasukan pelindung hibrida yang pernah ditemuinya. Pasukan ini adalah Laskar Satwa. Para hibrida yang mendengarkannya pun seketika merasa terkejut dan tak menyangka jika ada pasukan manusia yang peduli dengan mereka. Di lain sisi, Big Man bersama Amy pun telah tiba di tempat tujuan. Big Man kemudian mengatakan kepada Amy jika tempat ini adalah tempat berkumpulnya teman lamanya. Saat Big Man menyebutkan nama salah satu temannya, seorang wanita pun langsung menyauti dan bertanya apakah Big Man sedang mencari kuburannya. Mendengar perkataan wanita itu,
Pigman pun seketika merasa terkejut. Tak disangka, semua teman lamanya kini telah tewas karena terjangkit oleh virus mematikan. Beralih ke Bir, saat dia saling bercerita tentang masa lalunya bersama Jordan, Bir pun merasa terkejut setelah mendengar perkataan Jordan jika ayahnya telah dibunuh oleh Laskar Satwa. Jika masih ingat di season yang pertama, Bir pernah membunuh pasukan The Last Man yang membawa Gus dan juga Pigman. Dengan kata lain, pasukan The Last Man yang dibunuh Bir adalah ayah dari Jordan. Sementara itu, Gus dibawa oleh pasukan The Last Man bersama dengan Dr. Singh untuk menuju ke lab dari First Smith. Dr. Singh ingin mencari berkas-berkas peninggalan dari proyek Matahari Malam. Kembali ke Pigman, dia bersama Amy pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah bar. Pigman pun tak tahu harus meminta bantuan ke siapa lagi. Pigman mengatakan andai saja dia memiliki teman seorang militer. Seketika, Amy pun teringat teman lamanya yang merupakan pasukan militer. Akan tetapi, teman lamanya ini sangat perhitungan sekali. Tak ada jalan lain, Amy pun langsung menghubungi teman lamanya. This is an old friend from Essex City. Beralih ke Gus, saat dia bersama Dr. Singh memasuki ruangan dari lab First Smith berada, dirinya pun mendengar suara berisik dari suatu tempat. Saat mendatangi tempat asal suara tersebut, betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui jika suara berisik itu berasal dari sekumpulan ayam. Dr. Singh kemudian mengajak Gus untuk mendatangi tempat yang lainnya. Di ruang kantor, Gus menemukan pisau yang tertulis nama Baba. Gus pun kemudian menyimpan pisau tersebut. Di lain sisi, ketika salah seorang pasukan The Last Man sedang menelusuri ruang bawah tanah, muncullah hibrida buaya yang langsung menggigitnya. Gus pun langsung berusaha untuk menenangkannya. Gus mencoba bertanya tentang siapa namanya. Hibrida buaya itu pun menjawab jika namanya adalah Peter. Dari arah belakang, pasukan The Last Man langsung menembakkan obat bius. Beralih ke Pigman, dia bersama Amy pun merasa terkejut setelah melihat pasukan The Last Man yang berada di tempat tersebut. Ternyata, Jenderal Abbott ingin mengumumkan kepada penduduk sekitar jika dia memiliki sebuah obat yang bisa menyembuhkan manusia yang telah terinfeksi oleh virus. Jenderal Abbott mengajak semua orang agar bergabung dengannya. Pigman pun menyadari jika Jenderal Abbott memiliki tujuan lain untuk menguasai tempat itu, sebab Jenderal Abbott adalah orang yang licik. Jenderal Abbott pun kemudian menunjukkan ke semua orang saat dia menyuntikkan sebuah obat ke tubuh dari manusia yang terinfeksi. Seketika, orang itu pun langsung sembuh. Penduduk sekitar pun merasa terkejut dan berniat bergabung dengan pasukan The Last Man. Di kebun binatang, ketika para hibrida akan menyusun rencana lagi, penjaga dari pasukan The Last Man pun langsung menciduknya. Penjaga itu kemudian mengatakan bahwa dia akan menghukum para hibrida jika ada yang terlihat kabur lagi. Penjaga itu juga mengatakan jika mereka semua akan menjadi target berikutnya setelah tewasnya Roy. Seketika, para hibrida pun merasa terkejut setelah mendengar jika Roy telah tewas. Mereka semua pun merasa dibohongi oleh Wendy dan juga Gus yang mengatakan jika Roy berhasil kabur. Beralih ke Gus, dia bersama Dr. Singh pun menemukan rekaman dari proyek Matahari Malam. Rekaman itu berisi tentang eksperimen yang sedang mereka kerjakan. Pemimpin dari proyek Matahari Malam ini bernama Dr. Miller. Untuk bahan eksperimennya, Dr. Miller menggunakan sekumpulan mikroba yang merupakan hasil peninggalan kakek buyutnya. Tujuan proyek Matahari Malam ini adalah untuk membuat antibodi yang dapat menyembuhkan segala penyakit.
Di dalam eksperimennya, Dr. Miller menggunakan telur ayam yang diisi dengan sel hewan yang digabungkan dengan mikroba sebelumnya. Dan hasil dari eksperimen ini, mereka pun berhasil menciptakan seri genetik pertama, yaitu hibrida rusa atau gas. Di lain sisi, diperlihatkan General Abbott yang membunuh seorang pria sebelumnya yang telah dia suntikan obat. Alasan General Abbott membunuhnya karena obat ini hanya bertahan sementara. Jika pria itu kembali sakit lagi dan diketahui oleh penduduk sebelumnya, maka para penduduk pun tak akan percaya lagi kepadanya. Beralih ke Bir, Jordan mengatakan jika dia akan bergabung dengan pasukan The Last Man. Saat ini, pasukan baru dari The Last Man hanya bertugas menjaga kebun binatang yang berisi para hibrida. Mendengar hal itu, Bir pun seketika memiliki rencana untuk ikut bergabung dengan pasukan The Last Man demi mencari gas. Di kebun binatang, saat Gus telah kembali pulang, teman-temannya pun langsung memarahi Gus karena telah berbohong mengenai Roy. Gus pun meminta maaf sebab dia terpaksa melakukan semua ini agar mereka semua tak bersedih. Para hibrida pun mengatakan jika ibu mereka atau Amy selalu mengajari mereka untuk berkata jujur. Kini, Gus pun tak dianggap teman lagi oleh para hibrida. Di ruang atas, terlihat Johnny yang semakin dekat dengan Rani. Johnny menceritakan semua masalah keluarganya jika General Abbott tak pernah menganggapnya sebagai adiknya. Johnny ingin sekali hidup bebas dan keluar dari pasukan The Last Man. Saat malam hari, Amy yang berada di dalam bar, dia pun mendapatkan balasan telepon dari teman lamanya yang menyuruhnya untuk keluar. Saat Amy bersama Big Man sudah keluar dari dalam bar, tiba-tiba terdapat beberapa orang yang langsung menutup kepala mereka. Which road we find ourselves on? Di kebun binatang, Gus berusaha meminta maaf kepada teman-temannya atas kebohongan yang diperbuatnya. Namun, mereka semua pun tak menerima permintaan maaf dari Gus. Gus pun seketika langsung merasa bersedih. Di ruang lab, Dr. Singh merekam semua kegiatannya dalam membuat obat. Di rekaman kali ini, Dr. Singh menyebutkan jika dia memiliki eksperimen baru dalam pembuatan obatnya. Dr. Singh mencoba menggunakan telur ayam milik Dr. Miller. Tak disangka, uji coba dari Dr. Singh pun berhasil. Dr. Singh berhasil membuat obat tanpa menggunakan sumsum dari para hibrida. Dari suatu arah, datanglah Rani yang bertanya mengapa Dr. Singh terlihat sangat senang. Dr. Singh pun menjawab jika dia berhasil membuat obat tanpa membunuh hibrida. Rani pun seketika juga ikut merasa senang. Akan tetapi, setelah dia melihat mayat dari hibrida buaya, Rani pun menyadari jika suaminya telah berhalusinasi karena terlalu fokus kerja. Beralih ke Amy, dia bersama Big Man telah tiba di suatu tempat yang entah di mana. Amy kemudian didatangi oleh seorang wanita yang merupakan teman lamanya. Wanita ini kita panggil saja dengan nama Woman. Woman bertanya tentang mengapa Amy menelponnya. Amy pun menjelaskan jika dia membutuhkan bantuannya. Amy mengatakan jika anak-anaknya telah ditangkap oleh pasukan The Last Man. Dirinya membutuhkan bantuan untuk membebaskan anak-anaknya. Woman pun memberikan harga yang cukup tinggi kepada Amy apabila ingin bekerja sama. Karena Amy tak punya uang, dia pun tak bisa menyetujuinya. Big Man seketika langsung angkat bicara dan mengatakan jika pasukan The Last Man memiliki persediaan serta beberapa tank. Big Man mencoba bernegosiasi jika Woman boleh memiliki semua persediaan yang dimiliki oleh pasukan The Last Man. Merasa jika tawaran Big Man cukup menarik, Woman pun menyetujuinya. Di lain sisi, Bir bersama Jordan mulai bergabung dengan pasukan The Last Man. Sebelum diterima menjadi anggota, Bir bersama Jordan harus melewati beberapa tes terlebih dahulu. Sementara itu, di dalam kebun binatang, General Abbott telah kembali pulang.
Jenderal Abbott mendapatkan informasi jika sebelumnya terdapat 2 penyusup yang ingin membebaskan para hibrida. Namun, kedua penyusup itu kini berhasil lolos. Jenderal Abbott pun langsung memarahi Johnny karena tak bekerja dengan becus. Beralih ke Gus, Bobby yang tak tega kepada Gus, dia pun mencoba berbicara dengan Gus. Gus kemudian teringat sebuah pisau yang dia temukan. Kemudian, Gus pun langsung merobek pendeteksi lokasi yang terpasang di leher Bobby. Setelah itu, Bobby pun menawarkan dirinya untuk pergi mencari bantuan. Bobby, what are you doing? Bobby, you shouldn't have let him go. What if he gets hurt? You were right. Di dalam lab penelitian, Jenderal Abbott merasa terkejut dan bertanya kepada Dr. Singh mengapa labnya menjadi tempat ternak ayam. Dr. Singh pun menjelaskan jika ayam-ayam ini merupakan jawaban dari pembuatan obat. Melihat Dr. Singh yang sangat bekerja keras, Jenderal Abbott pun ingin mengundangnya untuk makan malam. I'll give you back your gear alive. He destroyed it. Me, dinner, this evening. Kembali ke Amy, saat dia sedang menyusun rencana, seorang pria bernama Jack sangat banyak bicara yang membuat Big Man pun merasa kesal. Saat Big Man akan mengejar Jack, Woman pun langsung menodongkan senjatanya ke arah Big Man. Great, yeah. The sooner we reunite these to the cheap seats, big man. You need to step outside. Di lain sisi, Beard telah berhasil melewati berbagai tes untuk bergabung dengan pasukan The Last Man. Kaptennya pun merasa takjub dengan keahlian Beard terutama dalam menembak. Sang kapten kemudian mengatakan jika pada malam hari akan diumumkan tentang siapa saja yang akan lolos. Beralih ke Dr. Singh, kini dia bersama Rani pun berniat untuk menghadiri undangan makan malam. Jenderal Abbott melakukan semua ini sebagai ucapan terima kasihnya. Wow, I didn't know. Let us die. Beralih ke Amy, Amy pun merasa marah kepada Big Man karena dia hampir saja mengacaukan rencananya. Big Man pun meminta maaf karena dirinya merasa risih dengan orang yang banyak bicara. Kembali ke Dr. Singh, Rani secara diam-diam mengundang Johnny untuk ikut makan bersama mereka. Jenderal Abbott pun seketika merasa terkejut sebab dia tak mengundang adiknya. Saat makan malam berlangsung, Johnny seperti tak dianggap oleh kakaknya yang membuat dia pun merasa bersedih. I'd be like, well, let's see. Di tempat hibrida berada, kedua penjaga dari The Last Man pun mengatakan dengan sedikit tertawa jika mereka seharusnya memiliki teman baru. Sayangnya, seorang hibrida buaya yang akan menjadi teman mereka kini telah tewas. Gus yang mendengar perkataan dari penjaga tersebut, dia pun langsung merasa emosi dan berencana untuk pergi dari sana. Gus tak menyangka jika Peter yang ditemuinya kini telah tewas. Saat Gus tengah berlari tanpa melihat jalan, dia pun menabrak Jenderal Abbott yang sedang berjaga. So nice to meet you guys. Di lain sisi, saat Amy akan menjalankan rencana penyerangannya, dia pun terpaksa meninggalkan Big Man karena permintaan dari Woman. Woman melakukan hal ini karena perbuatan dari Big Man yang mudah marah. Tak tinggal diam, Big Man pun langsung membuat rencana sendiri untuk menyelamatkan para hibrida. Others, a little more roundabout to where we need to go. We just have to... But if you were to venture on further down the line. Di kebun binatang, Jenderal Abbott mencoba berkomunikasi dengan Gus dan mengatakan jika dia sangat membenci kaum dari Gus. Jenderal Abbott pun langsung memerintahkan bawahannya untuk memotong salah satu tanduk dari Gus. Maybe it's you the world doesn't want. I love wealth.
Para hibrida yang melihatnya pun seketika merasa tak tega dengan apa yang terjadi kepada Gus. Dengan raut wajah yang sedih, Gus pun menyuruh para hibrida agar tak mendekatinya. Wendy yang tak tega kepada Gus, kini dia pun memutuskan untuk menganggap Gus menjadi bagian dari keluarga. We're getting out of here. And we're gonna be stronger. Di lab penelitian, Dr. Singh yang akan melakukan uji coba terakhir terhadap obatnya, kini dia pun merasa terkejut karena obatnya yang tak bisa bersifat permanen. Dr. Singh tak tahu harus berbuat apa lagi. Kini, harapannya untuk menyembuhkan istrinya pun hanya sebatas mimpi. Melihat suaminya yang telah bekerja keras, Rani pun mengatakan kepada Dr. Singh jika virus ini mungkin memang tak ada obatnya. Rani juga mengatakan jika lebih baik menikmati hidup sampai akhir hayatnya daripada harus menyakiti para hibrida dalam pembuatan obat. Di suatu tempat, Pierre bersama Jordan yang telah diterima menjadi anggota The Last Man, kini mereka pun mendapatkan tugas pertama dengan membunuh seorang penjahat atas perintah kaptennya. Ketika Pierre mencoba menangkapnya, betapa terkejutnya dia setelah mengetahui jika orang jahat yang dimaksud kaptennya adalah Tiger. Pierre tak bisa membunuh sahabatnya walau dahulu dia mengkhianatinya. Dari arah belakang, datanglah Jordan yang langsung memukul Tiger. Jordan mengatakan jika orang ini adalah Laskar Satwa yang membunuh ayahnya. Di kebun binatang, ketiga pasukan besar pun mulai memasuki ruangan pertemuan karena undangan yang diberikan oleh Jenderal Abbott. Mereka bertiga menghadiri undangan dari Jenderal Abbott karena isi undangan tersebut yang membahas tentang sebuah obat. Finally meet you in your zoo. It's time to talk about our future. Di lain sisi, Big Man teringat masa lalunya ketika pasukan The Last Man mengkhianatinya. Big Man telah berjuang keras dalam membantu menangkap hibrida. Ketika Big Man akan menagih janji yaitu pasukan The Last Man yang akan membantu mencari istrinya, pasukan The Last Man pun memberikan mayat dari istri Big Man. Ternyata, istri dari Big Man telah ditemukan tewas dari dulu. Pasukan The Last Man sengaja menyembunyikan semua ini agar Big Man terus menangkap para hibrida. Mengingat momen ini, Big Man pun merasa marah dan tak ingin kehilangan seseorang lagi yaitu Gus. Kembali ke Jenderal Abbott, Dr. Singh diperintah oleh Jenderal Abbott untuk menjelaskan tentang obat yang dia buat. Dr. Singh menjelaskan jika dalam 10 tahun terakhir ini, 99% umat manusia telah tewas. Bahkan, para perempuan juga tak bisa hamil lagi. Semua ini akibat virus mematikan yang mewabah. Namun, Dr. Singh mengatakan jika semuanya telah terkendali, dirinya berhasil membuat obat dari virus yang mewabah saat ini. Dr. Singh terpaksa berkata bohong jika obat buatannya ini bersifat permanen. Setelah penjelasannya selesai, Jenderal Abbott pun memulai perjanjian kerjasama dengan menggabungkan seluruh pasukannya dan tinggal di sebuah kota bernama Evergreen. Tujuan kerjasama ini adalah untuk membuat peradaban baru umat manusia. Di ruang tempat hibrida dikurung, seorang penjaga merasa heran karena kondisi ruangan yang terlihat sepi. Saat penjaga tersebut memasuki ruangan, para hibrida pun langsung menjalankan rencananya agar bisa bebas dari sana. Setelah berhasil bebas, mereka semua pun mencoba melarikan diri melalui ruang atas. Namun, ketika hibrida kura-kura akan ketahuan, Gus pun mengorbankan dirinya dan berlari ke tempat perkumpulan dari 3 pasukan besar. Ketiga pemimpin pasukan besar itu pun merasa terkejut setelah melihat Gus yang bisa berbicara. Gus mengatakan jika dia meminta tolong agar mereka tak membunuh kaumnya lagi untuk pembuatan obat. Seorang pemimpin wanita bernama Helen pun merasa kecewa setelah mengetahui jika obatnya menggunakan nyawa manusia. Seketika, Helen pun berniat untuk pergi dari sana. Jenderal Abbott pun langsung berniat menangkap Gus karena telah merusak rencananya.
Namun, tanpa diduga, Johnny langsung membantu Gus agar bisa melarikan diri. Di luar kebun binatang, Jenderal Abbott memohon kepada Helen agar dia tak membatalkan kerjasama mereka. Helen pun mau melanjutkan kerjasamanya asalkan dialah yang memimpin seluruh pasukan nantinya. Mendengar hal itu, Jenderal Abbott mengatakan jika kedua pasukan besar yang lain tak akan menyetujuinya. Dengan senyuman licik, Helen langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh para pemimpin dari kedua pasukan besar. Dengan begini, hanya tersisa pasukan dari Jenderal Abbott dan pasukan dari Helen. Helen pun menyuruh Jenderal Abbott agar memikirkan tawarannya lagi. Jenderal Abbott tak menduga jika Helen lebih licik darinya. Di halaman belakang, Big Man tertangkap oleh pasukan The Last Man saat akan mencoba masuk. Dari bawah tanah, muncullah Bobby yang salah membuat jalan keluar. Bobby pun langsung ditangkap oleh pasukan The Last Man. Akan tetapi, Big Man berhasil membebaskannya. Guys. Di lab penelitian, Rani mengajak suaminya agar pergi saja dari kebun binatang. Rani sudah tak peduli lagi dengan obatnya. Rani hanya ingin berduaan dengan suaminya. Mendengar ucapan dari Rani, Dr. Singh pun mengatakan jika dia tak bisa pergi. Dirinya harus menyelesaikan semuanya hingga berhasil. Di lain sisi, Jenderal Abbott memarahi Johnny karena telah mengkhianatinya. Johnny pun meminta maaf karena perbuatannya yang membantu Gus untuk kabur. Johnny merasa tak tega jika pasukan The Last Man terus-menerus membunuh para hibrida. Dari atas langit, terdengar beberapa pesawat terbang yang melewati kebun binatang. Tak hanya itu, Jenderal Abbott juga mendapatkan walkie-talkie dari Amy yang mengatakan jika dia akan membalas dendam. Jenderal Abbott dengan tersenyum mengatakan jika dia tak pernah takut sekalipun Amy membawa banyak pasukan. Dari atas langit, jatuhlah sebuah tong berisi serbuk bunga biru. Jenderal Abbott pun tak menyangka jika Amy melakukan serangan kimia. Dengan bergegas, Jenderal Abbott pun langsung menyuruh pasukannya untuk pergi, sebab serbuk bunga biru dipercaya menjadi sumber infeksi virus. Jenderal Abbott kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk pergi ke markas lain. Sebelum itu, Jenderal Abbott juga memerintahkan Johnny untuk menangkap Dr. Singh agar tak mencoba melarikan diri. Are you with me? Are you with me? They're evacuating! Beralih ke Bir, saat dia hampir tiba di kebun binatang, beberapa pasukan dari Woman pun menjatuhkan benda besi yang membuat kendaraan dari The Last Man pun langsung hancur. Bir bersama Jordan pun memutuskan untuk berjalan kaki ke kebun binatang. Saat di tengah pelarian, Jordan tiba-tiba ingin menembak anggota Laskar Satwa yang ditangkapnya. Melihat hal itu, Bir pun langsung mengejar Jordan. Bir mengatakan jika dia dahulunya merupakan pemimpin dari Laskar Satwa. Bir meminta maaf kepada Jordan jika dia telah membunuh ayahnya. Setelah itu, Bir pun langsung membawa Tiger untuk pergi dari sana. Johnny yang diperintahkan untuk membawa Dr. Singh, dia pun malah menyuruh Dr. Singh agar segera pergi. Johnny mengatakan jika Dr. Singh kini bisa bebas. Johnny terpaksa melakukan hal ini karena dia tak tahan lagi dengan kejahatan kakaknya. Di kebun binatang, Gus merasa tak percaya jika kini dia kembali bertemu dengan Big Man. Gus mencoba membebaskan Big Man yang dikurung di suatu ruangan. Sementara itu, di dalam halaman tengah, para hibrida mencoba melarikan diri. What is she doing? I can pull everybody up. Dr. Singh yang berada di kamarnya, dia diajak oleh Rani untuk pergi. Rani memohon kepada suaminya agar membuka matanya ke dunia luar. Rani mengatakan jika tak ada lagi obat dari virus ini, mungkin kehidupan manusia sudah seharusnya berakhir. Di suatu tempat, Jenderal Abbott pun membalas serangan dari pasukan Woman dengan menembakkan beberapa bazooka. Hal ini pun tak terfikirkan oleh pasukan dari Woman. Dengan bergegas,
Woman langsung memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk mundur. Akan tetapi, Jack tak ingin mundur sebelum dia mendapatkan tank milik pasukan The Last Man. Di dalam kebun binatang, Amy mencoba mencari para hibrida untuk membebaskan mereka. Saat Amy memasuki lab penelitian, dia merasa terkejut setelah melihat berbagai mayat dari hibrida. Dengan penuh emosi, Amy pun langsung membakar lab tersebut. Beralih ke para hibrida, saat mereka hampir berhasil melarikan diri, datanglah pasukan The Last Man yang akan menangkap mereka. Beruntungnya, Big Man pun tiba tepat waktu. Pada akhirnya, terjadilah pertarungan antara Big Man dengan pasukan The Last Man. Kembali ke Amy pun tak sengaja bertemu dengan Wendy yang berjalan sendirian. Wendy mengatakan jika dia sedang mencari Bobby yang menghilang. Di lain sisi, setelah Big Man berhasil mengalahkan pasukan The Last Man, dia pun mengajak para hibrida untuk pergi dari sana. Big Man kemudian menyuruh para hibrida untuk masuk ke dalam bus. I'll come back for it. Beralih ke General Abbott, kini tersisa satu pasukan lagi dari Woman yang akan dia tembak dengan bazooka. Jack yang tetap bersikeras dan tak mau untuk mundur, pesawatnya pun tertembak oleh General Abbott yang membuat dia pun terjatuh di sebuah tempat. Di halaman tengah, ketika Dr. Singh bersama Rani akan pergi, Dr. Singh pun malah menyuruh Rani untuk menunggunya sebentar. Dr. Singh berniat kembali ke labnya untuk mengambil obat yang tersisa. Di jalanan, Big Man kembali bertemu dengan Amy dan juga Wendy. Dengan bergegas, Big Man pun menyuruh Amy untuk segera masuk. Okay, hold on to your hats, let's go. Di kebun binatang, Dr. Singh merasa terkejut setelah mengetahui jika seluruh hasil penelitiannya telah terbakar. Saat Dr. Singh akan kembali menemui Rani, Rani pun sudah tak ada di sana. Rani memutuskan untuk pergi meninggalkan suaminya karena Dr. Singh yang tak pernah mendengarkan ucapannya. Seketika, Dr. Singh pun merasa sangat menyesal karena selalu mengabaikan istrinya. Di suatu tempat, Jack yang berhasil selamat, dia bertemu dengan Bobby yang keluar dari bawah tanah. Jack pun bertanya kepada Bobby apakah dia mengetahui tentang tempat dari tank. Bobby pun menganggukkan kepalanya dan menunjukkan tempat dari tank berada. Di lain sisi, Big Man bersama Wendy dan para hibrida pun merasa senang karena kini mereka semua telah bebas. Akan tetapi, hal menyedihkan pun menimpa Amy. Tangan kelingkingnya pun bergerak dengan sendirinya yang menandakan jika dia telah terjangkit oleh virus mematikan. Singkat cerita, Big Man yang bertugas mengendarai bus, dia pun langsung berhenti mendadak karena terdapat sebuah mobil yang menghalangi jalan. Dari berbagai arah, muncullah laskar satwa yang dipimpin oleh Bear. Bear mengatakan jika mereka semua harus melindungi para hibrida dari pasukan The Last Man. Beberapa saat kemudian, muncullah sebuah tank yang kemudian menembakkan senjatanya ke arah mobil yang menghalangi jalan. Dari dalam tank, keluarlah Bobby bersama dengan Jack. Sebelum Big Man melanjutkan perjalanannya, Jack menitipkan Bobby kepada Big Man agar dia menjaganya. Jack mengatakan jika dia menyukai para hibrida. Jack pun kemudian pamit dengan tank yang dibawanya. Kini, Big Man pun kembali melanjutkan perjalanannya. Bear memilih untuk ikut pergi bersama Big Man. Sementara pasukannya, mereka memutuskan untuk tetap berada di kebun binatang untuk mencegah pasukan The Last Man yang berniat mengejar para hibrida. Tujuan mereka selanjutnya yaitu ke Yellowstone. Di dalam bus, Bear memberikan rekaman suara kepada Gus dan mengatakan jika dia sebelumnya telah berbicara dengan Birdie. Gus pun merasa terkejut serta merasa senang karena mendengar kabar jika ibunya masih hidup. Dari arah belakang, datanglah Wendy yang berterima kasih kepada Bear.
Kini, Bir pun merasa yakin jika Wendy yang dilihatnya adalah adiknya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Big Man memberhentikan bus agar para hibrida bisa beristirahat sejenak. Setelah dirasa cukup, Big Man pun menyuruh para hibrida untuk kembali masuk ke dalam bus. What's the score? You went through hell to get him back. That's one, come on. Amy yang merenung sendirian, dia pun dihampiri oleh Big Man yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam bus. Amy pun mengatakan jika dia telah terinfeksi oleh virus mematikan. Amy menyuruh Big Man agar dia meninggalkannya. Setelah semua lika-liku yang dilalui bersama, Big Man mengatakan jika dia tak akan meninggalkan satu orang pun sekalipun dia berada di dalam masalah yang besar. Sudah cukup bagi Big Man kehilangan istri dan anaknya. Kini, dia tak ingin kehilangan seseorang lagi. Saat pagi hari, tibalah mereka semua di tempat tujuan. Gus pun merasa sangat bahagia karena kini dia kembali pulang ke rumah masa kecilnya. Gus kemudian mengajak teman-temannya untuk menuju ke tempat dia tinggal saat masih kecil. You did it, Gus. Semua hibrida pun merasa sangat senang karena Yellowstone memiliki banyak makanan. Di rumah kabin, Gus didatangi oleh Big Man yang sedang menyendiri. Big Man pun bertanya mengapa Gus terlihat merenung. Gus menjawab jika dia memikirkan keadaan ibunya. Gus ingin tahu tentang di mana ibunya berada. Big Man pun kemudian membantu Gus dengan memutarkan rekaman suara yang diberikan oleh Bir. Di rekaman suara itu, terdapat penjelasan dari Dr. Miller jika seri genetik kedua yang akan diujikan ke tubuh manusia mengalami kegagalan. Dan ternyata, virus yang mewabah tersebut akibat kegagalan dari seri genetik kedua. Dr. Miller menjadi eksperimen pertama yang menyuntikkan obat kebal buatannya. Tak disangka, Dr. Miller pun langsung jatuh sakit. Dr. Miller mengatakan jika virus ini hanya memiliki satu obat, yaitu rahasia yang disembunyikan oleh kakek buyutnya atau Dr. James. Dr. Miller pun memerintahkan Birdie agar pergi ke Alaska untuk mencari kapal dari kakek buyutnya. Dr. Miller memberikan peta pribadi milik keluarganya yang ditinggalkan oleh Dr. James. Dr. Miller juga mengatakan jika resep dari obat ini merupakan rahasia dunia yang sengaja disembunyikan, sebab obat ini dapat menyembuhkan segala penyakit. Saat Birdie bertanya tentang apakah obat itu, Dr. Miller pun menjawab jika obatnya adalah sumber mata air yang sangat ajaib. Dr. James terpaksa menyembunyikan sumber mata air ini karena dia merasa takut jika penemuannya akan disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Sebab itulah mengapa Dr. James memilih untuk mengakhiri hidupnya di tempat yang sulit ditemukan manusia. Ternyata, tujuan Birdie memilih pergi ke Alaska selama bertahun-tahun adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Birdie ingin mencari sumber mata air yang dirumorkan bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Dan kapal yang ditemukan Birdie di awal cerita merupakan kapal dari Dr. James. Deserves to have a life. And so do you. Beralih ke Bir, saat Bir tengah berbicara dengan Tiger melalui walkie-talkie, suaranya pun tiba-tiba terputus. Tak disangka, Tiger berhasil tertangkap oleh pasukan The Last Man. Di rumah kabin, Gus mengatakan kepada Big Man jika dia ingin pergi ke Alaska untuk membantu ibunya. Setelah mendengarkan rekaman suara sebelumnya, Gus menyadari jika ibunya berniat menyelamatkan dunia dengan mencari obat dari virus yang mewabah ini. Big Man pun menjawab jika Alaska bukanlah tempat biasa. Di sana sangat dingin sekali. Bahkan, untuk pergi ke sana mereka harus menggunakan pesawat terbang. Saat malam hari, Big Man merasa panik setelah menyadari jika Gus tak ada di ranjang tidurnya. Beruntungnya, Big Man berhasil menemukan Gus yang berada di dekat pagar. Big Man bertanya mengapa Gus tak tidur. Gus pun menjawab jika dia tak bisa berhenti memikirkan ibunya. Dari suatu arah, datanglah Tiger dengan kondisi kritis yang mengendarai sepeda. Tiger mengatakan jika telah terjadi peperangan antara pasukan The Last Man dengan pasukan Laskar Satwa. Seluruh Laskar Satwa telah tewas di peperangan tersebut. Kini, pasukan The Last Man berniat menuju ke Yellowstone. Setelah itu, Tiger pun mengembuskan nafas terakhirnya.
Di kebun binatang, Johnny yang baru terbangun dari tidurnya, dia pun merasa terkejut dengan tewasnya banyak orang. Johnny pun berniat untuk pergi meninggalkan kakaknya. Saat dia akan pergi, dia malah bertemu dengan Jenderal Abbott yang mengajaknya untuk pergi ke Yellowstone. Sementara itu, Dr. Singh yang tengah tertidur, dia bermimpi menggendong Gus yang luka parah di kutub es. Merasa jika mimpinya memiliki sebuah arti, Dr. Singh pun langsung berniat mencari Gus. Di Yellowstone, setelah Bear menguburkan sahabatnya, kini dia pun berniat membalaskan dendam kematian pasukannya. Akan tetapi, Amy menyuruh Bear agar pergi saja bersama para hibrida, sedangkan pasukan The Last Man, biar dirinya bersama Big Man lah yang mengurusnya. The first to join the animal army. Tiger made sure we had a fair warning. Bear diperintah Big Man untuk membawa para hibrida ke tempat dari sebuah keluarga yang pernah menerimanya dahulu. Keluarga itu bisa Bear temukan di ujung hutan. Beralih ke Jenderal Abbott, dengan beberapa pasukan yang tersisa, Jenderal Abbott berniat membunuh para hibrida yang sangat dia benci. Sementara itu, Gus memutuskan untuk tetap tinggal sebab dia telah mengetahui semua tempat di Yellowstone. Dengan begitu, Gus dapat membantu Big Man bersama Amy untuk memasang berbagai jebakan. The sage is too high this time of year, so they'll have to take the migration pass. Does that mean... Kembali ke Bear, ternyata keluarga Anderson lah yang dimaksud oleh Big Man. Jika kalian masih ingat di season yang pertama, keluarga Anderson ini menjadi salah satu keluarga yang memiliki anak manusia yang masih normal. Bear pun memohon agar para keluarga Anderson mau menerima para hibrida. Kembali ke Jenderal Abbott, ketika dia sudah tiba di gerbang masuk ke Yellowstone, Johnny tiba-tiba menodongkan senjatanya ke arah kakaknya. Johnny memerintahkan Jenderal Abbott agar membatalkan penyerangan. Johnny pun bertanya mengapa kakaknya begitu benci dengan para hibrida. Dengan raut wajah tersenyum, Jenderal Abbott pun menyuruh Johnny agar pergi saja jika dia tak mau ikut dengannya. Dengan bergegas, Johnny pun berniat untuk pergi. Akan tetapi, Jenderal Abbott malah menembak adiknya hingga dia tewas. Kini, Jenderal Abbott pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk berpencar. Sedikit demi sedikit, Big Man bersama Amy dan juga Gus pun menghajar pasukan The Last Man. Big Man yang bertemu dengan Jenderal Abbott, dia pun langsung menghajarnya. Big Man mengeluarkan semua amarahnya karena pasukan The Last Man dahulunya mengkhianatinya. Sementara itu, saat Wendy akan dibawa ke rumah dari keluarga Anderson, dia pun malah melarikan diri dan berniat membantu Gus dan yang lainnya. Kembali ke Big Man, saat Big Man tengah lengah, Jenderal Abbott pun berhasil membalikkan keadaan dengan menendang kaki dari Big Man yang pernah patah. How's your knee? Di tengah hutan, Wendy malah tertangkap oleh salah satu pasukan The Last Man. Dari arah belakang, muncullah Bear yang langsung menyelamatkan adiknya. Bear pun tak sengaja menjatuhkan sebuah benda yang berisi foto keluarganya. Saat Wendy membukanya, betapa terkejutnya dia setelah mengetahui jika Bear adalah kakaknya. Open it. Long time ago. Animal army, in order to fight. Di rumah kabin, Amy berusaha menembak Jenderal Abbott yang ingin masuk ke rumah kabin. Tak disangka, Jenderal Abbott sangat pandai sekali dalam menghindari tembakan.
Pada akhirnya, Amy pun berhasil ditaklukkan oleh Jenderal Abbott. Kini, Jenderal Abbott pun berniat membunuh Gus yang sangat dia benci. Saat Gus akan ditembak oleh Jenderal Abbott, dia pun berteriak yang membuat sekumpulan banteng langsung berlari ke arah Gus seakan Gus memanggil mereka. Pada akhirnya, Jenderal Abbott pun dibuat tak berdaya dengan diinjak-injak oleh sekumpulan banteng. Mengira jika Jenderal Abbott telah tewas, Big Man pun mengajak Gus untuk pergi dari sana. Tak disangka, Jenderal Abbott masih sempat menembakkan anak panah ke arah Gus sebelum dia tewas. Keesokan harinya, mereka semua merasa bersedih atas kematian dari Amy. Gus yang terkena anak panah, dia pun masih pingsan selama beberapa hari. Di rumah kabin, ketika Wendy membaca buku cerita milik Gus, Bir merasa terkejut karena buku itu merupakan peta di Alaska. Bir pun merasa bingung tentang peta apakah itu sebenarnya. Saat Gus telah tersadar, dia mengatakan jika dirinya baru saja bermimpi mengenai ibunya yang meminta bantuannya. Bir kemudian memberikan peta Alaska yang ditemukannya di dalam buku cerita milik Gus. Gus yang merasa jika mimpinya adalah kenyataan, dia pun bersama Big Man dan juga Bir dan juga Wendy akan memulai petualangan baru ke Alaska. Last man's story may be over. Ready? Sementara itu, Dr. Singh yang baru tiba di kabin milik Gus, dia melihat sebuah peta dari Alaska. Dr. Singh pun berniat menyusul Gus yang akan pergi ke Alaska. Di suatu tempat, diperlihatkan Helen yang dikabari oleh bawahannya jika Jenderal Abbott telah tewas. Bawahan dari Helen juga menemukan rekaman suara milik Dr. Singh tentang resep pembuatan obat menggunakan hibrida. Helen pun seketika langsung tersenyum dan memberikan makan salah satu hibrida yang entah apa. Dari senyuman ini, dapat saya simpulkan jika Helen akan menjadi musuh selanjutnya dari Gus. Dan kemudian, series pun berakhir. Banyak sekali tanda tanya pada season yang kedua ini. Namun, saya merasa sangat puas sekali dengan kisah pada season yang keduanya. Apabila kalian bertanya apakah ada kelanjutan season ketiganya, maka jawabannya 100% pasti akan berlanjut. Saya memiliki firasat jika season yang ketiganya akan lebih menarik lagi, sebab rahasia mengenai sumber mata air ajaib masih belum dijelaskan secara detail. Bisa jadi, pada season yang ketiga nantinya, kisahnya akan berisi jawaban apakah umat manusia akan punah atau malah berhasil diselamatkan. Baiklah, kita tunggu saja di season ketiganya. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.